Yang menarik adalah ada dua klub Australia, ada dua klub Malaysia, dan ada satu klub Kamboja yang berpotensi lolos ke semifinal zona ASEAN. Ada MacArthur FC, ada Central Coast Mariner, ada Terengganu, ada Sabah, ada Phnom Penh Crown. Sementara dua wakil Indonesia, Bali United dan PSM Makassar ini ya tampaknya butuh keajaiban, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita cakap, kita bacotin, kita ulas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, di negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Timor Leste, Uganda, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, jujur, adil, tidak ada menghina, tidak ada provokasi, baik yang terbaru, terkini maupun yang sudah basi. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang hasil matchday. Matchday keempat Piala AFC 2023-2024 khususnya di zona ASEAN. Nah, akan ada 4 tim dari zona ASEAN yang tampil di semifinal. Berdasarkan hasil pertandingan yang terbaru ini, tanggal kemarin itu hari Rabu dan hari Kamis itu komposisinya sudah mulai tampak karena itu adalah matchday keempat, masih ada 2 matchday lagi dan tampaknya hanya ada klub-klub dari Indonesia ini benar-benar terlalu terlalu saudara-saudara, terlalu. Sementara tim dari Malaysia ya seperti biasalah mereka sangat fokus, sangat serius tampil di Asia. Begitu pula dengan klub dari Australia dan yang mengejutkan ada klub dari Kamboja. Ini akan seperti apa saudara-saudara? Tim yang berpotensi lolos ke semifinal Piala AFC di zona ASEAN, zona Asia Tenggara, ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi berikut ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala AFC itu kan kembali bergulir tanggal 8 dan 9 November 2023 yang lalu. Di zona ASEAN itu kan di grup FGH kalau nggak salah, FGHI atau apa, pokoknya di grup-grup bawah itu zona ASEAN itu juga kembali bertanding saudara-saudara, kembali bertanding beberapa tim, semua tim yang ambil bagian dari 2 tim dari Indonesia, 2 tim dari Malaysia, 2 tim dari Australia itu bertanding. Hasilnya ya ada yang mengejutkan, ada yang biasa-biasa saja. Misalnya MacArthur FC mengalahkan Phnom Penh Crown 5-0, kemudian Sun United bermain imbang dengan Cebu 1-1. Kemudian ada lagi Bali United kalah dari Central Coast Mariner di kandang, di home. Kemudian Stallion Laguna kalah dari Terengganu. Terengganu menang 3-2 atas Stallion Laguna. Kemudian PSM Makassar mengalahkan Hougang United di Singapura. Kemudian Sabah FC ini tampil perkasa mengalahkan Haiphong dari Vietnam 4-1 saudara-saudara. Haiphong 4-1. Ini adalah hasil-hasil yang menurut saya ya ada yang bagus, ada yang tidak. Kalau dari sudut pandang klub Indonesia ya Bali United kalah di kandang dari Central Coast Mariner. Kemudian setelah sebelumnya juga waktu main di Central Coast Mariner itu kalah juga, jadi 2 kali kalah. Kemudian PSM Makassar itu ya lumayan lah, PSM Makassar itu menang 3-1 di kandangnya Hougang setelah sebelumnya juga menang
menang 3-1 juga waktu main di home. Nah, itu dari sudut pandang klub Indonesia. Kemudian dari sudut pandang klub Malaysia itu ya lebih memuaskan lagi karena dua klubnya Terengganu dan Sabah FC sama-sama memenangkan pertandingan. Begitu pula dari sudut pandang klub Australia. Dua klub Australia itu sama-sama memenangkan pertandingan dan itu cukup krusial, saudara-saudara. Dengan hasil ini, saudara-saudara, dengan hasil ini maka klasemennya sementara itu di grup F itu MacArthur FC dan Phnom Penh Crown itu sama-sama mendapatkan 9 poin. 9 poin, sementara Cebu dan Sun United di posisi ketiga dan keempat dengan 4 dan 1 poin. Berarti kan dengan sama 9 poin itu hanya dibedakan oleh head to head saja, head to head dan selisih gol. Itu dan kedua tim ini ya otomatis dengan 9 poin punya potensi lolos ke semifinal. Kemudian di grup H ini saudara-saudara, Sabah FC itu punya 9 poin, diikuti Haiphong 6 poin, PSM Makassar 6 poin, dan Hougang United 3 poin. Berarti Sabah di posisi pertama diikuti Haiphong dan PSM. Karena Haiphong dengan PSM itu punya catatan head to head yang lebih bagus, saudara-saudara. Punya catatan head to head, kalau nggak salah itu menang waktu di Vietnam sana, Haiphong menang, dan waktu pertandingan kedua kan belum di kandangnya PSM itu belum. Jadi itu untuk sementara ya. Sementara di grup G itu Central Coast Mariner itu memuncaki klasemen dengan 9 poin, diikuti Terengganu 8 poin, Bali United 4 poin, dan Stallion 1 poin. Berarti kan Central Coast Mariner ada di posisi puncak dan Terengganu ada di runner up dengan 8 poin. Ini masih ada peluangnya karena masih akan ada pertandingan kedua. Jadi kemungkinan kalau Terengganu bisa bisa mendapatkan poin atau di pertandingan berikutnya melawan Central Coast Mariner. Itu nanti pertandingan itu akan jadi penentuan siapa yang akan memuncakkan. Pada pertandingan pertama Terengganu mampu mengalahkan Central Coast Mariner. Kalau nggak salah menang, mengalahkan Central Coast Mariner 1-0. Kemudian nanti di pertandingan kedua ini bagaimana di kandangnya Central Coast Mariner? Apakah imbang? Kalau imbang ya tetap Central Coast Mariner ada di atas. Nanti pertandingan terakhir akan jadi penentuan. Tetapi kalau kalah ya Central Coast Mariner tetap di atas. Tetapi kalau Terengganu yang di atas ya Terengganu bisa memuncaki klasemen dan punya potensi lolos akan lebih besar, sudah. Menarik tentu saja ada di grup F, saudara-saudara. Di grup F ini yang ada Phnom Penh Crown. Phnom Penh Crown kan di matchday sebelumnya dia bikin kejutan dengan mengalahkan MacArthur 3-0. Tetapi tampaknya itu mungkin saja hanya keberuntungan atau hanya faktor home, hanya faktor bermain di Phnom Penh di Kamboja. Karena kemudian terbukti setelah main di Australia mereka kalahnya juga tidak tanggung-tanggung, 0-5, 0-5. Jadi itu membuktikan. Tetapi terlepas dari itu, saudara-saudara, dengan 9 poin ini Phnom Penh Crown itu punya potensi untuk lolos menjadi salah satu runner up terbaik, menjadi best runner up di zona ASEAN, zona Asia Tenggara ini ya. Karena poin 99 poin, karena itu sama dengan juara grup, sama dengan Sabah, sama dengan Central Coast Mariner itu juga 9 poin. Kemudian peluangnya bagaimana? Peluangnya masih ada karena nanti Phnom Penh akan bertemu dengan Cebu di pertandingan kedua tanggal kalau nggak salah itu 30 November 2023. Kemudian pertandingan terakhir akan menghadapi Sun United. Jika mereka mampu menang terus, sementara MacArthur FC juga mampu menang terus, kan itu nanti poinnya akan sama, otomatis MacArthur akan menjadi juara grup dan Phnom Penh Crown akan menjadi runner up karena head to headnya kan ada 2 gol. Phnom Penh divisit 2 gol ketika melawan MacArthur, 5-0 dan 3-0, itu kan berarti selisihnya 2, berarti itu. Jadi tetapi walaupun dengan dengan hanya menjadi kemungkinan itu besar akan lolos. Kemungkinan akan lolos ke semifinal zona ASEAN karena di grup lain, saudara-saudara, di grup G dan H itu kemungkinan mereka tidak akan bisa mendapatkan poin sebanyak dengan yang ditorehkan oleh Phnom Penh Crown. Dan kalau ini benar-benar lolos, ini akan menjadi sejarah yang sangat bagus bagi Phnom Penh Crown, saudara.
Grup F, saudara-saudara. Bagaimana dengan di grup G? Grup G yang ada Central Coast Mariner, ada Terengganu, dan ada Bali United. Di klasemen sementara klasemennya kan sudah jelas. Central Coast Mariner itu unggul 1 poin dari Terengganu. Tetapi bukan berarti peluang Terengganu tertutup. Karena masih ada, seperti yang saya bilang tadi, di sebelumnya, itu Terengganu akan tandang, akan away ke Central Coast Mariner. Itu kemungkinan Terengganu kalau dari gelagatnya ya, dari tanda-tanda Terengganu bisa dapat poin lah, mungkin saja bisa mengalahkan Central Coast Mariner karena pada pertandingan pertama mereka juga menang. Dan pada waktu pertandingan melawan Stadion Laguna itu kan juga Terengganu tampil bagus. Bukan hanya tampil bagus, Terengganu tampil lumayan. Dia mencetak 3 gol walaupun menderita 2 gol. Dia menang comeback saudara-saudara setelah sempat tertinggal 0-2 terus bangkit menjadi kemenangan 3-0 dan itu saya rasa cukup bagus. Jadi di grup ini kemungkinan besar adalah Central Coast Mariner atau Terengganu yang akan bertarung untuk lolos ke babak semifinal. Bisa jadi Terengganu akan menjadi juara grup atau Central Coast Mariner atau salah satunya akan menjadi runner up terbaik. Tentu saja akan sangat tergantung dari hasil yang dialami oleh Phnom Penh Crown karena secara matematika Phnom Penh Crown itu dua lawan terakhir itu jauh lebih mudah. Sementara Bali United saudara-saudara, lupakanlah saja. Walaupun nanti akan main melawan Stadion Laguna dan akan away ke Terengganu, ya peluangnya berat saudara-saudara. Taruhlah dia menang melawan Stadion Laguna, nanti pertandingan terakhir akan away ke Terengganu. Sementara Terengganu juga butuh poin untuk bisa lolos ke semifinal. Jadi ya kemungkinan besar Bali United akan gagal. Sementara Terengganu, saya sih merasa Terengganu atau Central Coast Mariner. Dan saya harap sih Terengganu. Saya berharap Terengganu bisa lolos supaya Sabah dan Terengganu bisa tampil di semifinal nanti supaya ada klub Malaysia di situ. Kalau klub Indonesia nggak usah diharapkan lah Bali United berat. Grup H saudara-saudara, di grup H ini saya rasa Sabah FC ini sudah hampir pasti. Kalau tidak ada mujizat, tidak ada miracle, tidak ada keajaiban, Sabah ini akan Sabah yang akan lolos. Kalau tidak ada keajaiban, misalnya Sabah kalah 2 kali di 2 pertandingan terakhir, kalahnya dengan skor mencolok, itu baru itu keajaiban. Tetapi kan tampaknya akan susah karena di pertandingan terakhir itu Sabah akan tampil di Hougang, di Singapura. Kemungkinan bisa menang lah, Sabah akan bisa mengalahkan Hougang United. Di pertandingan terakhir nanti Sabah akan menjamu PSM Makassar. Itu juga kemungkinan dia bisa menang lah karena bayangin waktu main di Bali aja di Gianyar di Stadion Kapten Iwayan Dipta saja Sabah bisa membantai PSM Makassar. Apalagi nanti kalau main di kota Kinabalu. Peluang Sabah untuk mengalahkan PSM Makassar itu besar. Yang menjadi pesaing Sabah di sini kalau menurut saya ya hanya Haipong saudara-saudara. Haipong itu nanti akan bermain di kandangnya PSM Makassar. Ini akan menjadi penentuan. Bisa saja Haipong mengalahkan PSM lagi, bisa juga PSM yang mengalahkan Haipong. Jadi penentuannya di sini. Penentuannya apakah Haipong dan PSM Makassar itu akan jadi di sini. Kalaupun keduanya sama-sama misalnya PSM atau Haipong yang menang juga, nanti peluang mereka untuk lolos itu juga susah karena MacArthur di grupnya siapa itu? Di grupnya MacArthur dan Phnom Penh Crown kan poinnya sudah lumayan. Sementara Terengganu juga poinnya juga lumayan nanti. Jadi di grup ini harus bisa menjadi juara grup untuk lolos. Dan kemungkinan besar itu Sabah, saudara-saudara, Sabah saya sih optimistis, saya rasa Sabah akan lolos. Sementara PSM Makassar dan Haipong ya mungkin saja mereka akan bertarung untuk sekedar memberikan perlawanan kepada Sabah hingga akhir. Tetapi begini, nanti kalau misalnya PSM bisa mengalahkan Haipong, saudara-saudara, bisa mengalahkan Haipong di pertandingan terakhir, PSM akan bertemu dengan Sabah. Itu bisa jadi pertandingan penentuan karena kita nggak akan tahu. Sepak bola itu bukan matematika. Bisa saja PSM mengejutkan dengan mengalahkan Sabah dan justru menjadi lolos. Itu yang harus diwaspadai oleh Sabah di pertandingan terakhir nanti ketika bertemu dengan PSM sembari melihat hasil pertandingan PSM melawan Haipong. Melihat hasil di pertandingan Piala AFC yang melibatkan klub-klub Indonesia dengan klub-klub dari luar Indonesia,
Saya sih memang bisa bisa maklum saudara-saudara kalau hasil klub dari Indonesia itu tidak maksimal. Ya kalau tidak bisa dibilang cenderung jelek lah, itu saya bisa maklum. Saya bisa maklum kenapa? Karena orientasi ya. Ya itu sudah selalu saya mengatakan itu di channel ini ketika membahas tentang Piala AFC, tentang membahas kompetisi Asia, tentang membahas klub-klub dari Indonesia. Saya selalu mengatakan ini dan saya tidak akan pernah bosan mengatakan ini bahwa prioritas klub-klub Indonesia ini memang unik lah, memang aneh. Mungkin anti mainstream dan itu tidak umum, tidak wajar. Klub di seluruh dunia itu ya, di Eropa ini misalnya ya, klub-klub dari negara-negara kecil misalnya seperti mana? Turki, seperti Portugal, Belgia, mana lagi ya? Swiss, Australia itu selalu bermimpi untuk tampil bagus di kompetisi antar klub Eropa di regional. Mereka akan mengeluarkan sekuat tenaga. Begitu pula klub-klub dari Inggris, dari Spanyol, dari Italia, dari Jerman. Hal yang sama juga di Asia. Klub dari Malaysia, klub dari Thailand, klub dari Singapura, klub dari Vietnam, bahkan dari Kamboja itu akan maksimal. Mereka akan habis-habisan tampil di kompetisi Asia antar klub Asia. Sementara di Indonesia, saudara-saudara, kompetisi antar klub Asia itu ya hanya dijadikan semacam mainan. hanya dianggap sambil lalu saja, hanya dianggap sebagai pertandingan uji coba, friendly match, friendly game, hanya iseng-iseng berhadiah, hanya suka-suka dia. Kalau sempat ya diperlakukan serius, kalau tidak punya tim yang bagus ya kalah ya nggak apa-apa, menang juga alhamdulillah kalah. Itu jadi paradigmanya memang benar-benar jauh berubah, berbeda sekali. Kalau ini tidak diatasi ke depan ya jangan harap nanti bisa jadi Indonesia tidak punya wakil di kompetisi Asia, di Liga Champion Asia 2. Musim depan itu ada Liga Champion Elite, Liga Champion Asia 2, kemudian apalagi ya Piala AFC atau Challenge Cup atau apa gitu. Bisa jadi Indonesia akan tampil di tier 3 atau bahkan sama sekali tidak punya. Kalau sama sekali nggak punya nggak mungkin ya. Ya kemungkinan tier 3 saudara-saudara itu kan memalukan gitu loh. Hal ini saudara-saudara, dalam hal ini sejak awal juga saya sudah memprediksi bahwa penampilan tim-tim Malaysia itu akan bagus di kompetisi Asia. Kita sudah melihat bagaimana Johor Darul Taksim itu mampu mengalahkan Ulsan Hyundai. Walaupun sempat kalah juga, walaupun peluang untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champion Asia itu juga masih belum pasti, masih belum jelas, masih menentukan hasil pertandingan-pertandingan di pekan-pekan selanjutnya. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana musim lalu Kuala Lumpur FC mampu tampil di final Piala AFC. Dan musim ini kita juga sudah melihat bagaimana Sabah FC, kemudian Terengganu FC itu bermain dengan mentalitas, dengan semangat juang, dengan keseriusan yang luar biasa, dengan pengorbanan yang tinggi, dengan memperlakukan Piala AFC ini dengan bagus, sehingga mereka benar-benar tampil bagus. Saya harus mengatakan dengan jujur, dengan fair, dengan segala hormat bahwa Sabah dan Terengganu tampil sangat bagus di Piala AFC musim ini, saudara-saudara. Beda sekali dengan Indonesia. Jadi saya merasa salah satu dari Sabah atau Terengganu atau bahkan dua-dua tim ini bisa saja melangkah lebih jauh di Piala AFC. Mereka mungkin saja tidak hanya akan sekedar tampil sampai ke semifinal. Kalaupun semifinal zona ASEAN melawan klub dari Australia, saya rasa gampang lah dengan tim seperti tim Malaysia seperti Sabah dan Terengganu. Mungkin saja mereka bisa sampai ke final zona ASEAN juga bisa. Semifinal interzone itu mereka juga bisa. Final interzone mereka bisa. Dan saya yakin bahkan saudara-saudara bukan tidak mungkin ini ya. Ini bisa dicatat ini. Ada rekamannya nanti bisa diputar ulang. Bukan tidak mungkin tim dari Malaysia ini akan kembali menjadi juara Piala AFC seperti yang dilakukan Johor Darul Taksim beberapa tahun lalu. Kenapa? Karena nanti konsentrasi Malaysia ini tercurah penuh ke Piala AFC, saudara-saudara. Sampai fase grup berakhir ini mereka akan tercurah penuh ke Piala AFC karena kompetisi sudah secara de facto sudah selesai. Jadi mereka akan benar-benar fokus ke sini dan itu berbahaya. Beda sekali dengan Indonesia, dengan Kamboja, dengan negara-negara lain, dengan Australia. Jadi ya jangan heran nanti kalau ada tim Malaysia yang akan menjuarai Piala AFC lagi, saudara-saudara, sementara klub dari Indonesia hanya bisa gigit jari.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala AFC, tentang fase grup, tentang apa ya? Tentang pertandingan kemungkinan tim-tim dari Asia Tenggara ini yang akan lolos ke semifinal zona ASEAN. Ini baru semifinal ya. Semifinal zona ASEAN. Nanti masih ada final zona ASEAN. Terus nanti ada playoff interzone semifinal. Kemudian ada final interzone. Kemudian baru final Piala AFC. Jadi jalannya masih panjang. Dan sejauh ini tampaknya itu sudah konfigurasinya sudah mulai kelihatan. Dua klub Australia, MacArthur FC dan Central Coast Mariner itu punya peluang besar lolos. Kemudian Sabah FC itu juga punya peluang besar lolos. Sementara satu runner-up terbaik itu kemungkinan bisa jadi Terengganu atau Phnom Penh Crown dari Kamboja. Sementara klub Indonesia, sekali lagi saya harus mengatakan, saya harus malu melihat perjuangan klub-klub Indonesia yang tampaknya tidak terlalu serius, tidak terlalu memikirkan kompetisi Asia. Klub seperti Bali United itu, kalah lagi. Sementara PSM Makassar baru menang di Singapura, Hugang United, tetapi peluangnya tampaknya agak sedikit berat, saudara-saudara. Agak sedikit berat. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi juga jangan di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop karena sudah dilarang di Indonesia. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak menarik, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!